Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, Horas, Horas, menjuah-juah kita gerina. Saudaraku warga Kota Medan, saya Haji Rajudin Sagala, anggota DPRD Kota Medan, menyampaikan beberapa hal terkait surat edaran Wali Kota Medan yang terbit beberapa hari yang lalu. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu, saudara kita yang datang beraudiensi bersama Wali Kota Medan, mereka menyampaikan aspirasinya terkait dengan surat edaran Wali Kota yang membuat zonasi dan tempat atas peredaran daging non halal di Kota Medan. Hari ini, Selasa 3 Maret 2026, jam 4 sore, ada juga utusan perwakilan dari Ormas Islam yang langsung dimotori oleh MUI Kota Medan menyampaikan aspirasi terkait surat edaran tersebut. Maka dalam hal ini kami menghimbau agar saudara-saudara kami yang telah menyampaikan aspirasinya tetap menjaga keamanan dan ketertiban Medan, dan kepada Bapak Wali Kota Medan menerima aspirasi tersebut dan memberikan arahan yang terbaik sehingga surat edaran tersebut tetap berjalan dengan baik dan normal. Saudaraku, perlu kami jelaskan kenapa zonasi daging non halal ini perlu ditertibkan oleh Wali Kota. Yang pertama, supaya tidak bercampur aduk antara daging halal dengan non halal. Yang kedua, masyarakat tidak bingung ketika mereka ingin mencari mana daging halal dan non halal. Yang ketiga, supaya saudara-saudara kita yang juga dari luar Kota Medan, ketika mereka berkunjung ke Medan, mereka dengan mudah mencari sesuai dengan keinginan mereka, apakah mereka inginnya daging halal atau non halal. Yang keempat, perlu kita pahami bahwa ketika daging halal itu berdekatan dengan daging non halal, ada percampur aduan ya antara tempat dan juga barang-barang yang digunakan, maka daging yang halal itu tentu akan diragukan kehalalannya. Apalagi Medan adalah mayoritas Muslim, tentu kita harus melindungi ya, sehingga tidak muncul keraguan-raguan bagi saudara kita yang Muslim, agar mereka itu benar-benar ketika membeli daging halal itu benar-benar kehalalannya. Perlu kami jelaskan juga kenapa terbitnya Perwal Wali Kota mengatur tentang zonasi daging halal dan non halal. Ya, sesuai dengan ajaran Islam, apabila daging halal itu berdekatan dengan daging non halal, dan ketika ada lalat yang singgah pada daging yang non halal, kemudian dia sempat ya, menikmati daging non halal tersebut, maka kemudian dia terbang dan singgah lagi di tempat daging yang halal, maka otomatis daging yang halal tadi akan berubah menjadi haram. Bahkan ketika umat Islam memegang daging yang non halal, ya, sengaja atau tidak sengaja, maka untuk membersihkan tangannya itu diwajibkan untuk disamak. Apalagi dicampur adukan daging halal dan non halal, ini bisa jadi jatuh menjadi syubhat bahkan haram. Atas dasar itulah maka kita harus buat zonasi sehingga daging halal dan non halal memang harus betul-betul dipisahkan, tidak disatukan dengan halal dan non halal. DPRD Kota Medan telah mensahkan sebuah perda, yaitu Perda nomor 10 tahun 2017, yang waktu itu saya sendiri langsung menjadi ketua pansusnya. Dan isi dari perda itu mengatur tentang pengawasan produk halal dan higienis. Maka lahirnya Perwal yang menjadi surat edaran Wali Kota Medan beberapa waktu yang lalu itu mendukung dan memastikan untuk memisahkan mana makanan atau minuman atau kosmetik yang halal dan non halal, termasuk ya membuat zonasi daging halal dan non halal. Maka ini patut kita dukung bersama sehingga masyarakat Medan semakin nyaman dan semakin jelas mereka ketika ingin membeli daging halal dan non halal tersebut. Kami berharap dari hasil pertemuan bersama Wali Kota, baik pada pertemuan yang lalu yang sudah didahului oleh mereka saudara kita
yang selama ini memang pendukung non halal. Dan hari ini saudara kita dari Muslim yang langsung dikomandoi oleh MUI Kota Medan juga menyampaikan aspirasi agar tetap mengatur zonasi dan tempat yang halal, khusus yang halal, dan non halal juga khusus non halal. Ini bisa diakomodir secara baik oleh Bapak Wali Kota sehingga ini bisa semakin tertib, semakin teratur, kemudian juga kebersihan semakin terjaga dan ada win-win solution dari kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak yang menyampaikan aspirasinya tersebut kepada Bapak Wali Kota. Terima kasih kami ucapkan semuanya, semoga kedua pendukung ini juga bisa menjaga kondisivitas Kota Medan tetap aman, akur, dan kita jaga kota kita ini menjadi milik kita semua.